Shalom anak-anak sekalian. Halo. Selamat siang. Siapa? Ya, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membaharui gereja. Ya. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan lebih dulu tentang tujuan pembelajaran dan juga materi yang akan kita belajar besar materi ya. Silakan siswa saya baca tujuan pembelajaran ini. Setelah mengerti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat lebih benar di hadapan Tuhan sebagai wujud mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menanamkan sikap hidup baru yang baik terhadap sesama sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai kedua hal. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan bagaimana Roh Kudus dapat berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif dan terbuka terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya. Kronologinya seperti itu. Dan ini materi kita, garis besar materi kita, gereja sebagai komunitas baru, Taurat yang Kristen mati, Roh Kudus sebagai agen pembangunan gereja, komunitas yang inklusif, inklusif, sikap Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi-materi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan ini dan bersyukur kepada Tuhan. Kami mendapat kesempatan untuk kembali belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan berarti untuk materi Roh Kudus baru gereja. Berkati supaya kegiatan belajar mengajar siang hari ini berjalan dengan baik dan ada dalam pimpinan Tuhan. Siapa namamu? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita akan nyanyi dulu sebuah nyanyian ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Lagu ini tadi mengatakan apa? Hidupku bukannya aku lagi ya, tapi Kristus yang hidup di dalam. Untuk menunjukkan sebagai orang yang hidupnya terus dibaharui. Ya, menurut berkehendak supaya kita orang percaya itu mengalami pembaharuan hidup. Ya, tadi Bapak hari ini siapa yang nggak masuk? Ada ya? Semua ada masuk ya? Kemarin si Beril sakit tapi sudah sembuh ya. Ya, oke. Untuk kegiatan kita hari ini kita akan membahas tentang materi tentang ini ya, Roh Kudus membaharui gereja. Dan kita akan lihat bagian yang pertama pengantarnya ini. Kalian silahkan membaca di buku materi tentang kisah Peter Baldo. Silahkan dibaca di materinya. Bapak minta nanti Joshua bisa menceritakan sedikit ya kisah tentang Peter Baldo.
Ya, secara garis besar apa sih yang Peter Wardle lakukan? Peter Wardle ya, lakukan. Nah, mengajar firman Tuhan ya. Terus setelah itu yang dia lakukan yang praktis itu tadi ada itu yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Dia menjual terus istrinya lalu sisanya dia berdalam. Iya, jadi dia punya harta sangat banyak. Dia jual, tapi sebagian diserahkan pada istrinya untuk hidup, terus sebagian yang lain diserahkan pada orang miskin, dan kemudian dia mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya. Dan apa namanya? Ini dia betul-betul menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Itu keluar pergi kemana-mana, itu luar biasa. Ya, karena dia membaca di Alkitab, ya, ada yang mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Jadi kemudian dari dasar ayat itu kita baru ini kemudian melayani Tuhan. Ya. Nah di materi kalian bisa melihat kisah hidup tentang John Hus, ya, Johannes Calvin, ya, dan juga Martin Luther. Ya, Martin Luther tokoh pembaruan gereja. Ya. Untuk yang lain kita nggak akan lihat karena mungkin nanti keterbatasan waktu ya. Kamu bisa membaca kisah tentang sekilas tentang Martin Luther, silakan. Mencari kisah tentang Martin Luther apa yang dia lakukan. Halaman 34 bagian terakhir ya. Bagian ini. Ini yang dilakukan oleh Martin Luther. Silakan baca sebentar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Iya, apa itu? Iya. Jadi gereja pada waktu itu, ya, dia menjual surat pengampunan dosa. Ya. Jadi ceritanya pada waktu itu gereja itu sedang membangun gedung. Jadi berbicara membangun gedung yang besar, butuh dana yang banyak. Nah, untuk mendapatkan dana yang banyak itu, maka kemudian dibuat surat penghapusan dosa. Ya. Jadi kalau misalkan ada kakek nenek buyut dari anggota gereja yang sudah meninggal dan ingin diampuni dosanya, maka bisa membeli surat itu. Kira-kira tertarik nggak orang? Oh, banyak tertarik. Pas siapa yang nggak ingin leluhurnya diampuni, orang tuanya diampuni dosanya, semuanya tertarik. Dan kemudian mereka membeli surat itu. Dan surat itu benar harganya sangat mahal. Dan dana dari pembelian surat itu digunakan untuk pembangunan gedung gereja. Ya. Kira-kira benar nggak ini? Menurut kamu? Salahnya di mana? Iya, jawaban benar ya, luar biasa. Bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan saja. Gereja bisa mengampuni dosa manusia? Oh, enggak bisa. Pendeta bisa mengampuni dosa manusia? Oh, enggak bisa. Yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan saja. Ya, jadi pada waktu itu melalui Martin Luther ini kemudian gereja mengalami pembaharuan. Ya. Oke, kita akan lihat bagian selanjutnya. Gereja sebagai komunitas yang dibaharui. Silakan dibaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya.
silakan baca dulu ya, buka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Mungkin lebih baik dibaca ayat 41 sampai ayat 47. Coba baca ayat 1 pasal 2 1 sampai 47. Jangan gitu semua. Yang pertama, Ya. orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu semua mereka dalam kira-kira kita itu juga. Mereka bergabung dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Para berkata dalam mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bergabung dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam doa Allah. Mereka mencari roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka dengan orang yang disamakan. Ya. Dari pembacaan ayat itu, menurut Yosua kira-kira perubahan apa yang dialami oleh murid Yesus? Atau mungkin apa yang mereka lakukan sih dari ayat itu? Iya, berbagi. Ya. Mereka suka berbagi dengan yang lain. Ya. Mereka menjadi jemaat yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Berarti sebelumnya bagaimana? Oh, sebelumnya mereka itu mementingkan diri sendiri. Ya, benar-benar ada orang yang menjual tanahnya, ya, kemudian uangnya digunakan untuk keperluan orang lain. Orang mendengar tidak ada orang seperti itu di desa. Sawahnya dijual, uangnya dibagi-bagi orang sedesa. Enggak ada, ya. Ya. Iya, ini hanya terjadi karena Tuhan bekerja dalam hati orang itu sehingga orang itu berkemurahan hati. Ya, sehingga mengalami perubahan. Pada dasarnya orang itu egois sifatnya. Hampir semua orang sifatnya egois, kepentingan diri sendiri. Tapi karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya, maka orang itu kemudian memiliki kemurahan hati. Melihat orang yang miskin, kasihan. Yang dipunya sawahnya dijual, diberikan kepada orang miskin. Nah, ada tokoh yang menarik dari Kisah Rasul pasal 2. Coba kamu baca sebentar ayat 14 saja. Ayat 14. Waktu tampillah Petrus berdiri dengan kesebelah itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Iya. Di situ ada tokoh siapa namanya? Petrus. Ya, Petrus. Nah, beberapa waktu sebelumnya kalian ingat enggak? Ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Sekali waktu ada seorang hamba, ya, hamba itu budak kecil, tanya kepada Petrus, Petrus, ya, bukankah kamu ini salah satu dari murid Yesus kan? Itu jawabnya bagaimana? Ketika Yesus ditangkap, oh iya benar saya muridnya Yesus, gitu? Enggak, jawabnya bagaimana? Oh, apa? Bukan. Saya tidak kenal siapa itu Yesus. Ya. Kemudian ada orang lain lagi tanya lagi, oh ya bener kok, kelihatan tuh, ya, apanya? Dari apanya? Logatnya. Kayak orang Banyumas ini kan, logatnya kelihatan, utok, ya. Oh, dari logatnya kamu orang Galilea, jelas itu, kamu mesti temannya Yesus itu. Tapi kemudian Yesus berkata bagaimana? Oh enggak. Saya nggak kenal siapa itu Yesus sampai 3 kali. Ya,
dan kemudian ayam berkokok. Baru kemudian Petrus ingat, Yesus pernah berkata, Petrus, kamu nanti akan menyapa aku 3 kali. Ya, nah, kenapa Petrus menyapa Yesus? Karena pada waktu itu, ya, Petrus takut kalau mengakui Yesus sebagai gurunya, maka dia akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Dia takut. Ya. Tetapi kalau kita membaca pasal yang kedua, yang kamu baca tadi, Petrus yang penakut tadi, apa yang dia lakukan? Dia berkhotbah. Dia melayani Tuhan dengan penuh keberanian. Ketika orang-orang di sekitarnya berkata, orang itu mabuk anggur. Ya, jadi ceritanya kan pada waktu itu di pasal 2, ya, murid-murid itu menerima kebenaran Roh Kudus dicurahkan. Mereka kebenaran Roh Kudus, kemudian berbahasa-bahasa asing. Ya, orang-orang ledek, orang-orang kan pada waktu itu di Yerusalem sedang kumpul banyak orang. Jadi peristiwa itu mereka banyak yang menyaksikan. Dan mereka berkata, itu lagi mabuk anggur, gitu ya. Kemudian Petrus yang berdiri, ini baru jam 9 pagi, mana ada orang mabuk anggur. Dan kemudian Petrus kemudian berkhotbah, ya, dengan penuh keberanian. Ya. Nah, seorang penakut kemudian bisa menjadi seorang yang penuh dengan keberanian. Ya, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Tapi orang yang mementingkan diri sendiri, ya, menjadi orang yang murah hati, itu perubahan-perubahan yang ada dalam diri murid-murid Yesus. Nah ini ya, apa yang terjadi dengan tokoh ini? Petrus tadi sudah saya sampaikan. Stefanus juga sama, ya, punya keberanian yang luar biasa. Tahu nggak Stefanus? Apa yang terjadi dengan Stefanus? Saya baca Stefanus. Bentar ya. Stefanus adalah salah seorang murid Yesus juga, ya, diaken yang ditunjuk untuk pelayanan gereja. Dan Stefanus ini karena pelayanan Tuhan, kemudian dirajam batu sampai mati. Ya, tapi tetap bentar, penuh keberanian. Kemudian cara hidup jemaat yang tadi kamu baca, ya kan? Bagaimana cara hidup jemaat pelan-pelan? Rukun, apa lagi tadi? Mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, itu luar biasa. Ya. Nah, kita akan lihat tentang Taurat yang ditulis dalam hati. Gereja adalah komunitas umat Allah yang diperbarui. Para pengikut Yesus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian yang lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Di masa lalu dan di masa Tuhan Yesus, hukum Taurat telah sering digunakan sebagai senjata untuk menindas orang lain. Ya, jadi di masa Yesus itu hukum Taurat digunakan untuk menindas orang lain. Ya, contohnya ini. Ya. Ini apa yang kamu lihat? Ini orang yang apa sih? Lihat enggak? Sama. Itu seorang apa? Seorang yang sakit kusta. Ya. Biasanya kalau orang sakit kusta, bagaimana? Perlakuan seperti apa? Boleh tidak dikumpul dengan orang lain? Oh, boleh. Misalnya orang kusta itu tinggalnya di luar perkemahan, di luar kota. Dalam satu kampung, tinggalnya tidak boleh sana, jauh dari kampung. Dan kalau orang datang mendekat kepada orang kusta itu, maka orang kusta itu akan berteriak dari jauh, "Woi, najis, najis, najis!" Gitu ya. Tujuannya supaya orang tidak datang mendekatinya. Nah, kalau keluarganya memberi makan, caranya bagaimana? Ya tadi, dia akan datang ke sana, bawa nasi, nanti akan teriak najis, dia akan taruh nasinya di sini, dia pergi dulu jauh, baru orang itu datang mengambil nasinya. Ya, itulah perlakuan terhadap orang yang sakit kusta. Jadi Taurat itu tadi ya, disebutnya apa tadi? Perlakuannya menindas orang lain terhadap orang kusta. Ya, kemudian terhadap siapa lagi?
Tuhan ingin supaya Taurat itu ada dalam hati kita dan bukan merupakan hukum yang mematikan. Allah ingin supaya manusia itu berbelas kasih kepada orang lain. Di dulu itu Taurat itu telah disalahpahami oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian gereja Roh Kudus ya, merupakan agen pembaruan gereja. Ya. Gereja perdana adalah Gereja perdana adalah komunitas yang diperbarui sehingga komunitas itu tidak dibuka oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, telah juga orang-orang yang berasal dari negara orang non-Yahudi dan terus menyatakan bahwa mereka tidak perlu pemikiran Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Iya. Jadi di zaman itu Petrus berkata, kalau orang jadi Kristen, nggak perlu dibebani dengan hukum Taurat. Kalau itu biasanya kalau orang mau masuk agama Yahudi, dia harus disunat terlebih dahulu. Kalau nggak disunat nggak boleh. Ya. Tapi ketika seseorang menjadi Kristen, ya, maka gereja itu menjadi sebuah komunitas yang dibaharui. Ketika gereja lahir pada hari Pentakosta, gereja menjadi komunitas yang dibaharui karena tidak terjebak lagi dalam belenggu hukum Taurat. Salah satunya tadi ya, kalau orang jadi Kristen maka tidak harus disunat terlebih dahulu. Ya. Dan secara Rasul pasal 15 ayat 11 terus berkata, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tentu kulit itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya tidak percaya bahwa dikasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, tetapi karena iman, ya, karena iman kepada Yesus maka orang itu mendapatkan keselamatan. Ya, kita akan dibaca dalam Kisah Rasul pasal 10. Ya, silakan. Kisah Rasul pasal 10. Apa yang kamu baca di situ? Apa ya? Iya, Petrus dan Cornelius. Panjang banget ya. Nanti kalian bisa membaca ayat-ayat ini di rumah mungkin ya. Kalau dibaca sini terlalu panjang ya. Petrus dan Cornelius. Ya. Siapa itu Cornelius? Coba kamu baca ayat 1. Siapa itu Cornelius? Iya, dia seorang perwira pasukan Italia atau Roma. Ya. Nah, biasanya yang terceritakan menurut Taurat, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan bangsa asing. Ya, jadi nggak boleh orang Yahudi kok bergaul dengan tentara. Ya, perwira tentara bangsa asing itu nggak boleh, datang ke rumahnya kok nggak boleh menurut aturan Taurat. Tetapi, nah tadi ya, tetapi Petrus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya Cornelius. Ya, dan ternyata apa yang terjadi? Petrus nurut nggak kira-kira? Nurut. Ya, Petrus berangkat ke rumah Cornelius. Nah, dan kemudian bahkan dia datang ke situ menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika dia sedang berkhotbah, Roh Kudus turun sehingga orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Orang Yahudi, orang Italia, semuanya diterima sebagai murid-murid Yesus. Ya, ini. Ya. Gereja perdana itu akhirnya menyadari bahwa yang utama bukan yang tertulis dalam hukum Taurat, melainkan jiwanya, yaitu tuntutan supaya Allah umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah. Seperti dikatakan dalam pasal 6 ayat 8.
Dari sini kita dapat mengerti bahwa bagaimana pembaruan yang terjadi dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan cara apabila itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tetap tinggal di dalam gereja dan menuntun jalan hidupnya. Jadi yang terpenting adalah jiwanya, keadilan, kebenaran, sama rata tadi, tidak membeda-bedakan orang. Nah, seharusnya seperti itu. Ya. Jadi Roh Kudus ya membaharui gereja ketika gereja mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Kita akan lihat tentang komunitas yang inklusif. Ya, perubahan apa yang dialami oleh gereja pada waktu itu? Kita harus paham bahwa orang Yahudi itu adalah kelompok yang eksklusif. Apa ya eksklusif? Artinya apa? Eksklusif. Pernah dengar nggak kata-katanya? Apa artinya? Aman itu eksklusif. Apa itu eksklusif? Berarti apa? Eksklusif. Berarti kayak tertutup gitu. Eksklusif itu merasa lebih dari yang lain. Ya enggak? Dia nggak mau bergaul dengan orang lain, namanya eksklusif. Tertutup. Ya. Kenapa tertutup? Merasa dirinya paling baik, paling benar. Ya, sementara orang lain itu buruk dan jahat. Ya. Yang orang lain itu najis. Bangsa Italia itu najis. Nah, itu orang yang merasa eksklusif. Ya, ya. Mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau kita membaca di Kisah Rasul 2 tadi, ya, ternyata bahwa gereja perdana itu ya, terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah. Benar tidak? Ketika pasal 2 Roh Kudus datang memulai murid Yesus, ya, orang itu yang dipenuhi itu dari berbagai macam gereja, ya, atau dari macam bangsa. Bahkan ketika orang-orang itu kemudian percaya kepada Yesus, berarti anggota gereja juga berasal dari bangsa-bangsa lain, tidak eksklusif hanya orang Yahudi saja. Ya. Jelas budayanya beda, bahasanya beda, bangsanya beda. Nah, dari yang di atas tadi kita bisa belajar atau melihat bahwa gereja itu ternyata bukan eksklusif, ya. Lawannya eksklusif adalah apa? Inklusif. Inklusif apa? Bersikap terbuka untuk semua orang. Nah, ini ya. Gereja harus membuka dirinya untuk semua orang dan semua bangsa. Ya, bagaimana dengan gereja? Gerejamu tertutup atau terbuka? Semua orang boleh masuk. Oh boleh. Orang yang miskin boleh masuk. Orang Jawa boleh masuk. Orang Batak boleh tidak? Boleh. Berarti gereja itu masuk gereja yang kita bukan. Kita harus menjadi orang yang terbuka untuk bisa menerima yang lain. Oke, saya kira materi kita sampai di sini. Ini karena memperbatasan waktu. Nanti kita akan sambung dalam pertemuan, kita masih ada materi-materi yang lain dari gereja yang dibagi, komunitas yang dibagi masih ada materi yang lain. Tapi pertemuan waktu kita hanya sampai di sini. Dari yang tadi Bapak sampaikan, apa yang bisa kamu tangkap? Apa yang bisa kamu pelajari? Sedikit saja mungkin. Gereja harus terbuka, ya. Gereja tidak boleh tertutup. Menjadi orang Kristen jangan eksklusif, ya, tapi inklusif, terbuka untuk orang lain. Boleh tidak bergaul dengan orang yang tidak seiman? Oh boleh, ya. Yang tidak boleh adalah kalau kita terpengaruh, tapi kita harus terbuka dengan orang lain. Dan juga tadi yang di atas tadi, seperti Petrus yang mengalami pembaruan hidup, ya, berubah dari yang apa tadi? Petrus tadi, ya, seorang penakut, ya. Seorang penakut kemudian menjadi pemberani. Ikut Yesus yang sebelumnya apa? Egois tadi, kemudian menjadi murah hati, suka memberi, punya ladang dijual, membagikan kepada orang miskin. Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Dalam arti kita sebagai orang percaya harus mengalami pembaruan
hidup. Ya, nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya di lembar kerja statistik dan nanti beberapa hal lagi yang saya sampaikan ya nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya nanti akan dinilai. Oke, saya kira itu saja pembelajaran hari ini. Kita akan kembali datang ke Tuhan, kita akan sesuai yang Dan terima kasih atas pertemuan dari kita. Kami sudah menyelesaikan pelajaran hari ini kita. Kami supaya mengikuti orang yang luar biasa. Untuk segala semoga diberikan salam kemuliaan dan rahmat Tuhan berdoa. Amin. Amin. Ya, baik, saya kira itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.